beliau juga ngajar di KBRI, ngajar orang-orang Rusia yang mau belajar bahasa Indonesia. Kita ini punya 14 sekolah di luar negeri. Indonesia tuh Pak ya? Sekolah Indonesia. Pos Studio mempersembahkan Wong Kusnowo, Yudi, Dodo, Moko, dan Hatta. Pos Panderan Orang Samarinda. Serem nih bola-bolanya, ngeri-ngeri. Bola apa? Bola kaki. Katanya bentar lagi Piala Dunia ya? Ya, 4 tahun sekali. 4 tahun. Lama masih. Terakhir tahu nggak Piala Dunia kapan? Yang jelas 5 tahun yang lalu. 4 tahun. Ya. Bang Yudi biasa negara mana yang dipegang kalau sepak bola dunia ini? Amerika no. Kenapa Amerika Bang ya? Hebat. Dodo? Oh, kalau Rusia punya kapal selam, ceweknya cantik-cantik. Kalau pernah revolusi. Wah, Amerika. Revolusi. Ya, Amerika juga pernah revolusi sih. Nah ya makanya. Terus salahnya di mana? Gak ada yang salah, tapi aku jagoin Ya Rusia. nggak bisa dong. Mana bisa begitu? Nggak bisanya kenapa Bang? Ya kan hebat. Amerika lo hebat. Perang dingin, menang mana Amerika ke Rusia? Tuh. Tuh kan tuh. Menang mana? Nggak tahu dia. Nggak tahu kalau. Kalian itu ngeributin yang nggak bakal menang. Yang menang itu Indonesia lah. Oh Indonesia, Bang? Indonesia. Oh, Indonesia. Nah kali ini, ya kan, saya ajak bintang tamu yang ibaratnya ngajarin orang luar negeri, orang Rusia, yaitu orang Indonesia. Orang Indonesia ngajarin orang luar negeri. Iya. Oh, Iya, kita panggil langsung aja Ya. Siapa? Pak Iksan dan keluarganya. Iya. Ya, teman kita juga kan? Oh iya. Iya, teman sering nongkrong. Ayo, kita mau ya. Pak Isan. Bang Yudi, nih Bang Dodo. Ya. Nah, ini orang Indonesia itu yang ngajarin orang Rusia. Iya. Daripada kalian berdebat, kita tanya langsung aja pengalaman dari Pak Iksan dan Ibu Ibu Atik. Ibu Ati. Ya kan? Saya mau tepuk tangan jadi. Biasa rame tapi hari ini sepi. Iya, karena ada yang beberapa orang yang halangan. Ya, mudah-mudahan keluarganya cepat sembuh ya, Bang ya. Betul sekali. Bang Wong dan Bang Huda. Udah. Oke, kita tanya dulu nih. Kenalkan dulu Pak kepada teman saya yang berdua ini. Iya. Bapak itu siapa namanya? Nah, Oh, namanya. Oke, terima kasih. Nama saya Mus Hadi Iksan. ya. Saya guru matematika Hmm. di SMA 10 Samarinda. Kebetulan kemarin sempat bertugas di Sekolah Indonesia Moskow. Oh, itu Moskow. Pernah ke sana nggak? Katanya pernah ke LA. Bang Yudi, pernah Ke ngeliat atas. Bang Yudi, pernah ngeliat salju? Pernah. Di mana? Kulkas, pasti di kulkas. Nah, beliau hari ini tidak sendirian, jadi bersama istri, ibu siapa namanya Bu? Atik. Ibu Atik Vivayanti. Nah, jadi dari berdua pasangan ini, ya, itu dia punya cerita unik karena Bapak Iksan ini, ibaratnya perjalanan dinasnya ke luar negeri, Pak. Nah, jadi bisa ceritakan sedikit Pak, asal mula bisa sampai ke luar negeri itu gimana Pak? Kan Bapak ini kan guru matematika nih. Nah, oke. Cuma pertanyaannya bingung, luar negeri yang mana dulu nih ya? Karena terlalu sering. Ini dari di WA itu sudah sombong bos. Tinggalnya masih di Samarinda lagi. Saya juga sering keluar masalahnya. Mana Mas? Keluar kota saya. Luar negeri berarti swasta. Iya. Gimana Pak ceritanya Pak? Oke, kalau pengalaman ke luar negeri sih sebenarnya sudah beberapa kali. Untuk ke Rusianya sendiri ini memang agak beda karena biasanya kalau guru atau PNS ke luar negeri kan biasanya tugas belajar. Nah, kali ini kebetulan kemarin ada seleksi guru untuk mengajar di Sekolah Indonesia Moskow. Oh gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu bahwa kita ini punya 14 sekolah di luar negeri. Indonesia tuh Pak ya? Sekolah Indonesia. Jadi gunanya nanti untuk membantu anak-anak kita di luar negeri yang mau kuliah di Indonesia. Karena pas syarat masuk perguruan tinggi Indonesia harus punya ijazah SMA. Oh iya. Nah, jadi mau nggak mau walaupun mereka di sana mungkin sekolahnya lebih bagus dari kita, Ya. tetap saja dia butuh ijazah
SMA. 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 Dan itu hanya bisa didapat dari sekolah Indonesia. Itu tahun berapa Pak saat itu berangkatnya? Tesnya 2015, berangkatnya Januari 2016. 2015 aku SMP, SMA, oh belum. Sudah lulus Pak. Masih jadi orang. Jadi Kayaknya baru kemarin deh. Iya, sekarang baru 2021. Jauh banget sih. maksudnya biar kelihatan muda. Paham lah. Tapi ada perbedaan Mbak antara karakter kita dengan yang sana itu, yang perbedaan yang mencolok itu apa ya Pak ya? Perbedaan apanya nih? Orang Rusia ya Ah. sama orang Indonesia. Jadi untuk Rusia ini kan Eropanya Eropa Timur ya. Ya. Dan sebagian wilayahnya juga masuk Asia. Jadi setengah Asia. jadi nggak terlalu jauh. Memang kalau dari fisik sih memang jauh, wajah-wajah bule mereka kan. Cuman karakter tidak terlalu jauh dengan kita. gitu. Tidak terlalu jauh. Artinya mereka juga makan nasi gitu ya. Enggak makan roti. Asia Wah, Bos. iya, roti ada, tapi dia ada nasi di situ. Ada nasi juga. nasi. Jadi beras kami nggak ada Tidak masalah. kesulitan Jadi, untuk harga beras sama kok Mas, 12.000 per kilo. Oh gitu. Sama ya? Iya. Ada nasi goreng itu. Ada namanya Prof. Prof. Jadi itu masakan khas Rusia Ah. yang hampir mirip dengan nasi goreng di negara kita. Oh. Cuman bedanya kalau nasi goreng di negara kita kan nasinya digoreng dulu baru lauknya belakangan. Iya, iya. Kalau ini prosesnya nasi sama lauk dimasak bareng. Oh, campur aduk kayak gado-gado gitu. Campur aduk, iya. Jadi rasa kambing terasa kalau Iya. daging kambing gitu karena Rasa kambing. masuknya mentah kan. Maksudnya dari mentah. gitu. Betul. Nah, jadi Pak Iksan ini tidak sendirian saat itu di tahun 2015. Nah, Ibu juga ikut. Makanya saya sempat pernah tanya sama Bapak, Ibu ngapain ikut? Ya kan kemarin kan biasanya kalau perjalanan dinas itu dapatnya jatah cuma satu aja, Pak ya? Ya, cuman Ah. itu kesombongan saya. Iya. Jadi saya itu kan beberapa kali tugas keluar Iya. atau tugas kemanapun itu saya minta ke panitia. Syarat pertama, boleh nggak saya bawa keluarga? Kalau saya nggak boleh, saya nggak jadi ikut tesnya. Oh, emang harus gaya dulu memang Pak ya. Bener. Sombong ya? Iya. Enggak juga Pak, itu memang harus. Ini harus diajak Itu keluar. jadi pertimbangan panitia. Iya, benar itu. Walaupun mereka akhirnya juga nggak menanggung biaya untuk keluarga, tapi yang Oh. penting saya butuh izinnya saja. Oh, izinnya aja. Butuh izinnya aja, karena kalau keluar kan harus ada izin tertentu itu. Benar. Anak ikut juga, Pak. Semuanya satu paket. Satu Pak. Satu paket. Satu paket. Soalnya kalau saya tinggal di sini Iya. sama siapa gitu kan? Iya. Yang nafkahin siapa? Nah itu. Berapa lama Air, kemarin, Pak? Di luar saat dinas itu berapa lama? Kalau di Rusia kemarin mulai Januari 2016 sampai Desember 2018. Oh, sebelum 2017, sorry 2017. Oh, 2017 setahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Dua tahun. Kan 2016 Januari. Oh, Januari 2016. Jadi kalau sekolah di luar negeri memang durasinya memang 2 Kontraknya tahun 2 tahun. kontrak. Jadi Ah. nanti kita kembali lagi nanti ada seleksi guru baru terus. Oh, gitu. 2 tahun. Setiap 2 tahun periodenya. Iya, Iya. 2 tahun ganti 2 tahun ganti. Ini Bang, secara spesifik Pak, apa yang diajarkan Bapak sama orang-orang di sana? Nah, itu ada 2 bagian sebenarnya. Jadi pertama tugas saya itu sekolah Indonesia Moskow. Artinya itu sekolah Indonesia kan. Jadi orang-orang Indonesia yang di sana diajari Iya. sama Bapak? Ya, Oh, gitu. sekolah Indonesia di sana. Tapi sekolah Indonesia Moskow ini, sekolah Indonesia secara umum itu terbuka untuk orang Orang umum. luar. Oh, jadi termasuk orang-orang yang Orang asing pun Asing. boleh. Contohnya yang di Myanmar itu 80% siswanya adalah orang asing, bukan orang Indonesia. 80%. Iya, jadi yang terakhir saya pulang itu ada 547 siswa di Myanmar itu, yang 500 bukan orang Indonesia. Itu. Yang sisanya baru orang Indonesia. Yang diajarkan apa, Pak? Tetap sama. Kurikulum. Justru kita itu mengindonesiakan kembali anak Indonesia sebenarnya. Oh, yang sudah nggak tahu tentang asal-usulnya gitu. Iya, jadi kita di situ malah justru kita wajib pakai bahasa Indonesia di dalam Di kelas dalam itu. sekolah Indonesia. Karena anak diplomat itu kan tugasnya 3 tahun sekali pindah negara kan. Iya, iya. Betul. Bahasanya macam-macam, kurikulumnya macam-macam, tingkahnya macam-macam. Jadi kita kembalikan itu sebenarnya. Kembalikan jadi anak Indonesia. Nggak ngajari matematika Oh, iya. secara khusus ya? Sesuai bidang studinya. Oh, yang studi. Iya. Kalau di sekolah Indonesia Moskow, jadi suami saya karena bidang studinya matematika, ya mengajar sesuai Matematika. bidang. Karena Pak Iksan ini dia mengajar di Samarinda juga bukan hanya satu sekolah, Pak ya? Ada Iya. berapa, Pak? Awal SK pertama sih di SMP 14 Palaran. Nah, ya. betul. Setelah Itu tahun berapa, Pak? tahun 94 sampai 2000. Wah, SD aku, Bos. Aduh, aku belum Masih lahir. SD. Lalu di mana, Pak? Berlanjut. Nah, setelah itu saya dapat beasiswa ke Inggris. Wih, 2 tahun di S2, sana, ya. pulang dimutasi ke SMP 1. Itu masih bujang kah, Pak?
Sudah ya. Saya termasuk pernikahan dini, Mas. Saya umur 23 tahun sudah menikah. Nggak usah dijawab. Iya. Nggak usah dilanjutkan, sampai nggak usah. Iya. Ini kita tanya aja. Iya. Ini Pak, rasanya cewek-cewek Rusia gimana Pak? Cewek Rusia tidak ada yang laki-laki. Gini, waktu Bapak ngajar itu kan kebanyakan di tengah-tengah orang Rusia gitu Pak. Apa yang Bapak rasakan? Nggak hancur rumah tangga Pak? Ya, mungkin itu salah satunya kenapa saya pergi paket. Pertanyaanmu menjebak, Bos. Ya soalnya kan kebanyakan cewek-cewek Rusia itu kata orang-orang cantik-cantik, cakep-cakep. Serenteng banyak di sana Pak ya? Nggak 1-2 kan? Tinggi-tinggi lagi ya kan. Semampai. Jadi gini, Nah. ibu kan ibu. Ya. Ya, sebenarnya aktivitas ibu di sana itu Menjaga. apa ya Bu ya? Oh, Bapak. Jaga Bapak supaya nggak ada. Apa aktivitasnya apa? oh ya. Kalau aktivitas saya sebetulnya kan karena tugas saya ke sana karena mendampingi suami. Jadi karena di sana kita itu tinggal di lingkungan KBRI. Jadi pertama saya harus ikut ke Dharma Wanita KBRI. Bu, bisa dijelasin KBRI itu apa? Nah, yang nonton Kado dulu buat nih. rakyat Indonesia. Ada yang nggak tahu, Bu. Jadi kita karena Sekolah Indonesia Moskow itu di dalam lingkungannya kedutaan besar KBRI itu adalah kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Moskow. Jadi begitu saya tinggal di sana dan mendampingi suami, jadi saya harus menjadi Dharma Wanita dari KBRI itu sendiri. gitu. Betul. Nah, Berarti kurang lebih sama kayak di Indonesia, Bu ya? iya, ya itu kan Negara Indonesia. ya istilahnya Iya, negara betul. Indonesia di dalam lingkup Iya. kecil di Di negara orang lain gitu Iya, ya. Betul. gitu. Jadi kan seperti itu. Jadi Tapi kita juga kemudian main gamelan ya, Mbak? iya, jadi Mm. karena posisi kita di sana ya juga sebagai duta budaya, jadi saya sempat bermain gamelan pada saat ada festival Indonesia gitu. Jadi kita itu di sana juga sebagai duta budaya. Ya. Jadi duta budaya gitu. Jadi ya pada saat saya di sana kebetulan saya orang Jawa. Jadi Pak Dubes melihat gitu kan, oh Ya. ini bisa. Jadi kita kemudian dihimpun, begitu ada gamelan dipanggilkan dari Jakarta yang ngajari, kemudian kita diajari sebentar, terus kita harus tampil Di festival-festival, Ya, di ajang-ajang sana. Iya, jadi Iya. ada undangan dari negara mana gitu, kita harus maju gitu kan. Jadi perwakilan Indonesia itu ada, bahwa Ada, Bu, ya. Indonesia itu ada gitu. Betul. Antusiasnya orang luar ngelihat budaya kita gimana, Bu? Sangat, Luar biasa. sangat, Sangat tipis ya. sangat bagus. Ya, kita pernah tampil di Festival Indonesia itu ada wayang kulit, Mas ya. Wayang kulit itu kan sehari kita tampilkan 2 kali. Yang nonton itu ya luar biasa. Yang di wayang kulit kan cerita apa Pak? Ramayana. Kemarin cerita berapa juta ya? Ya, Mahabharata. perang berat. Yang Iya. perang besar itu ya. Iya. Jadi kan ada perang rame itu dalangnya kan teriak-teriak Iya. gitu kan, jadi itu yang rame. Jadi ya selain itu kan karena kita itu juga budaya, yang kita bawa budaya. Jadi di KBRI juga Ya. mengadakan pelajaran bahasa Indonesia untuk orang Rusia. Jadi kebetulan suami saya selain ngajar di Sekolah Indonesia Moskow, jadi beliau juga ngajar di KBRI, ngajar orang-orang Rusia yang mau belajar bahasa Indonesia. Nah, saya juga membantu Mendampingi. beliau untuk membantu mengajar. Ngajar juga, Ya, Bu. karena kan rata-rata orang Rusia itu kesulitan dalam bahasa Inggris. Sementara pengantarnya, suami saya kan pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Iya, Nah, mungkin saya karena ibu rumah tangga lebih banyak interaksi dengan masyarakat lokal, jadi saya lebih lancar bahasa Rusia daripada suami saya. Karena Ibu nih kayaknya nih. ya, karena suami saya mungkin kan karena punya bawahan gitu istilahnya. Jadi kalau mau apa-apa bisa ada yang disuruh di sana yang bisa berbahasa Rusia. Jadi kalau saya harus ke pasar, harus ke rumah sakit, Ya, umumnya lah, Bu, ya. jadi kan Interaksinya lebih banyak Bu ya. makanya saya membantu suami saya mengajar itu dalam posisi nanti suami saya berbahasa Inggris ke mereka, tapi kalau mereka belum ngerti, Iya, saya betul. terjemahkan dalam bahasa Rusia supaya mereka ngerti bahasa Indonesia. Saling melengkapi. Benar. Selain mendampingi, menjaga. Menjaga. Iya, Tapi benar. ini bukan basicnya dari Jawa ya, Bu, ya. Di sana itu di Rusia ada nggak Bu yang bahasa-bahasa kayak gitu, daerah-daerah yang ke daerah-daerah kita ini loh dipakai di sana, bukan orang sananya,
Oh, suku-suku. Pakai bahasa-bahasa daerah gimana? Jarang sih. Oh, karena yang kebanyakan kan yang tinggal di kota Moskow dan kita lingkungannya KBRI kan diplomat ya. Iya. Ya mereka pakai bahasa Pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Dikit orang Indonesia. Orang Indonesia di Rusia Cuma termasuk sebenarnya kan di Universitas Negeri Moskow itu ada jurusan bahasa Indonesia memang Hmm. untuk mahasiswa. Jadi yang ngajar ya dosen juga, kemudian ada juga bersama dengan UI, dengan mana? UPI ya Bandung. Iya. Oh beberapa universitas ternama di ada. Indonesia. Iya. Nah, di luar kontes itu kan ada juga orang-orang misalkan ada guru, masyarakat yang pengen belajar bahasa juga, nggak mungkin ke kampus gitu kan. Oh benar. Akhirnya mereka belajar di KBRI. Itu yang saya layani. Bayangan saya ini kelas apa? Yang pemula itu kan kesannya mudah gitu. Justru paling sulit ngajar pemula daripada kalau yang ternyata di mahasiswa itu lebih enak ngajarnya. Mereka sudah bisa bahasa Indonesia. Iya benar ya. Yang pemula ini setengah mati. Pemula ini orang awam gitu ya. Betul Iya, nggak ngerti. Nggak betul ngerti. Jadi mereka tuh lengkap kelasnya. Yang saya ajar tuh ada anak SMP, ada anak SMA, sampai ada yang sudah profesor. Oh. Yang tapi dia kan nggak mungkin sekolah formal di kampus. Gitu. Jadi itu yang kami tangani di KBRI. Kemarin sebelum berangkat ke Moskow ya, Pak ya Bu ya, belajar dulu kah bahasa Rusia atau bahasa Inggris? Emang udah bisa kan? Bahasa Inggris Belajar umum. dulu kan? Umum ya. Belajar dulu nggak sebelum berangkat? Enggak sih. Enggak. Oh jadi tahunya bahasa Rusia itu di sana. Iya. Ya, jadi saya tuh di sana Wah memang keridak ya. 5 hari pertama itu diantar terus, nggak boleh keluar sendiri. Iya. Oh. Jadi karena apa? Selain bahasanya di sana bahasa Inggris nggak Mereka apa, nggak. Oh iya ya. Interaksinya nggak populer lah gitu. Bener, Iya, kok. Nggak populer. Nggak populer, terus petunjuk-petunjuknya pun itu Masih hampir nggak ada bahasa. bahasa Inggris. Kalau di sini kan di kampung aja tulisan in, Ada bahasa out, Inggris. enter ada. Benar. Jadi saya pertama ke sana ke toilet pun harus nunggu. Yang keluar tuh cowok apa cewek? Saya baru berani Oh masuk. baru tahu tuh dia Islamnya Iya, apa. nggak berani langsung masuk. Pada itu karena gambarnya beda gitu. Kalau dia nampak simbol-simbol gitu Pak. Beda simbolnya. Simbolnya beda cewek kayak apa? Saya lupa, yang jelas itu ada lingkaran dan segitiga. Satunya di bawah, satu di Oh, atas. iya. Oh iya. Saya lupa mana yang cowok, mana yang cewek. Itu tanda seksual itu ya? Mana? Lingkaran dan segitiganya di bawah gitu. Iya. Satunya lingkaran. Oh, beda lagi ya? Beda, gitu. Jadi Oke. memang ya itulah karena bahasa. Terus yang kedua ini apa, orang-orangnya juga nggak familiar dengan bahasa Inggris. Terus Iya. simbol-simbolnya beda. Nah itu kesulitan kita. Awal-awal Pak ya, adaptasinya agak kompleks Pak ya. Iya, agak lama itu. Agak lama. adaptasinya. Terus Perlu berapa lama itu Pak? 6 bulan? Oh enggak, Nggak sudah sampai keburu pulang kalau 6 bulan. Oh iya bener ya, kan 2 tahun aja. Iya. Iya, jadi itu kesulitan. Jadi kalau saya harus ngambil uang di bank selain nota ATM ya, kebetulan ada beberapa dana dari Jakarta yang harus saya ambil. Ya nunggu petugas bank yang bisa bahasa Inggris masuk, baru kita bisa ambil uang. Oh repot Pak ya pertama ya. Repot. Berarti kalau mau liburan ya belajar dulu. Jangan langsung berangkat. Nah itu masalahnya, kemarin rombongan dari Jakarta dengan kepedeannya yang tinggi datanglah ke Rusia. Merasa. Begitu sampai di sana, ya Ternyata orangnya pakai bahasa Rusia semua. Biar tahu rasa Pak ya. mau kencing aja susah kan. Ibu, waktu nemani Bapak, suka dukanya gimana, Bu? Apa ya? Kalau Anda kan ikut semua tuh. Iya. Suka terus ya? Karena saya pernah lihat video Ibu sama Bapak jalan-jalan terus waktu di Iya. sana. Nah, Kalau suka sih selalu suka rasanya Iya. ya. Karena apa ya? Saya tuh tipikal ya orang yang suka belajar gitu. Menemui tantangan baru bagi saya itu justru membuat saya jadi pintar menurut saya. Iya. Gitu ya. Jadi pada saat saya di sana harus cepet bisa gitu bahasa Rusia gitu kan, itu tantangan. Mau tidak mau saya harus terjun kan, harus. Sukanya justru malah saya dapat kesempatan itu gitu. iya, betul. Jadi, Kapan lagi, Bu ya? Iya gitu. Sukanya terus berinteraksi dengan orang yang sulit berbahasa Inggris gitu kan. Sementara kita dengan PD-nya bahasa Inggris bahasa internasional gitu Merasa ya. bisa bahasa Inggrisnya, Merasa merasa. kita bisa bahasa Inggris gitu. Begitu masuk sana, Kayak ke kalau misal di Indonesia kayak ke suku pedalaman gitu. Kita pintar bahasa Indonesia, tapi masuk ke suku pedalaman. tidak berguna sama sekali. Itu Bu, waktu itu waktu ke sana belum bisa bahasa Rusia ya Bu ya. Nah, proses belajar bahasa Rusia itu sampai berapa bulan Bu baru bisa belajar? Ya kalau itu sih kebetulan karena sebelum berangkat adalah buku kecil gitu yang saya pelajari. Pedoman-pedoman Nah, kecil. ya, pedoman yang simpel-simpel kalau mau bertanya apa gitu. Itu sebetulnya just in case kalau bayangan saya Ya, kalau ya. nanti pertama-tama harus gitu kan supaya tidak terlalu kelihatan
foreigner gitu maksudnya gitu. Ternyata memang betul dibutuhkan itu buku kecil saya gitu. Ya, Jadi, untunglah untungnya ada HP Android ya. Jadi Iya. Oh, itu dia. tapi bacanya salah. Dia baca tulisannya juga beda, abjadnya kayak apa itu? Untungnya juga di Sekolah Indonesia Moskow kan anak-anak Indonesia juga ada pelajaran bahasa Rusia. Wajib gitu. Ada Oh. pelajaran bahasa Rusia. Jadi anak saya kan sekolah di situ. Iya. Ya. Terus untungnya lagi anak saya yang besar memang sudah tinggal di sana karena sudah kuliah di sana 1 tahun setengah. Oh, sekalian Bu ya. Iya, jadi anak saya kita berangkat ke sana itu dalam anak saya sudah 1 tahun setengah di sana, sudah kuliah di sana. Jadi pada saat pertama-tama saya dibantu banget sama anak saya yang gede. Iya. Terus sama dibantu juga sama adiknya karena adiknya dapat bahasa Rusia dari sekolah. Oh, Jadi, bantu. Itulah yang membuat kita jadi bisa survive di sana. Ini memang keluarga penggiat ilmu pengetahuan memang. Iya. Ya itu salah sebelum lupa. Kenapa saya selalu bawa keluarga kemana-mana? Itu karena biasanya Pak kalau kita keluar negeri, apalagi dinas, itu pasti dituntut bisa seni ya. Nah, itu entah itu hanya rapat sehari atau seminggu itu pasti delegasi kita, delegasi semua negara pasti dituntut untuk bisa seni Indonesia. Nah, Seni ini- dari negara masing-masing. Iya, Ya. itu pasti kan kalau keluar negeri biar 3 hari kayak kemarin saya kan sempat jadi ambasador juga di British Council. British Itu pasti Council. makanya saya ngajak istri karena dia bisa nyanyi, bisa karawitan, bisa macam-macam. Jadi kalau pas giliran nyanyi siap. Yang maju bukan saya gitu. Sebenarnya kalian itu di bidang seni apa di bidang apa nih sebenarnya? Istrinya 4 sehat 5 sempurna ini. Sudah Komplit lah lengkap, ya. komplit. Komplit. Nah, ibu tadi kan bawa juga nih yang kayak gini nih. Ya, Ini sebenarnya apa bisa sih, Bu? diceritakan nggak Bu? Ini apa ini? Iya. Dari yang kecil sampai yang besar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sekarang. Nah, Ya, ini sebetulnya kerajinan khas Rusia. Ya, Iya. namanya matrioska. Jadi Serius. ya, jadi biasanya paling sedikit mereka itu terdiri dari 3 dan gambarnya berbeda-beda. Iya, betul. Gambarnya berbeda-beda. Cuman ini kan kita kebetulan ya yang di toko souvenir ya Iya, apa biasa Islam. tempat penjualan souvenir itu ada yang memang kayaknya suka sekali sama Indonesia. Gitu. Oh, Iya. Dan bisa pantasan ada. Bisa Dan bahasa Indonesia? dia sendiri penjual itu bisa bahasa Bahasa Indonesia. Waduh. Jadi Itu orang Rusia, Bu. orang Rusia. Jadi Mantap. kita bisa pesan, gitu. Kita bilang saya pesan bikinkan matrioska dari Presiden Indonesia yang pertama sampai sekarang gitu. Maka jadilah seperti ini. Berarti ini Jadi- buatan khusus, Bu. Iya, pesan. pesanan. Ah, pesan. Jadi makanya beliau tanya, Iya. si pembuatnya tanya, Ibu mau yang terakhir itu paling besar atau Iya. paling kecil? Oh, iya. Jadi posisinya begini ini karena kita urutkan dari presiden pertama sampai ke 7. Terakhir. Oh, Ya. 7 ya. Jadi- Bukan terakhir. Yang ke-7. Ke-7. Oh, terakhir habis sudah. Sorry ya Pak Jokowi. Jadi ini bukan tanpa alasan kenapa Pak Soekarno paling kecil gitu Iya, ya, karena iya. beliau kan pertama. Jadi Nah. ini berurutan setelah Pak Soekarno, Pak Soeharto. Jadi siapa? B.J. Habibie B.J. gitu. Habibie. Jadi ini posisi ini bukan tanpa alasan dibuat begini karena Iya. memang sesuai urutannya. Betul. Nah, tuh. Kenapa besar, kenapa kecil? Karena ini modelnya kapsul ya Bu ya. Iya. Jadi yang paling kecil itu dimasukkan ke Dimasukkan ke yang dalam. kedua, Iya. yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, Matrioska. betul. Gede semua. Nggak bisa masuk. Ini nanti kalau presidennya sampai 100 udah sampai segini Pak. Harus pesan lagi. Oh iya, harus Itu sama. buatan yang kayak anu, ember. Iya, kayak mainan anak-anak kan. Nah dari tadi yang kita tanya ibu terus, ibu yang jawab. Sekarang kita tanya bapak. Nah, Pak Iksan belajar dinas ke luar negeri kan kemarin mengajarin matematika nih Pak. Nah, agar teman-teman yang di rumah anak-anak nih yang lagi masa pandemi ini ibaratnya belajarnya cepat. Matematika pertama kali yang harus kita pelajari itu gimana Pak biar cepat belajarnya. Kan matematika nih paling banyak anak-anak ngeboringin Pak. Matematika. Termasuk iya. saya juga Pak. Apa ya? Matematika itu asik nggak, Pak? Iya. Asik sih. Asik. Bagian senang, Pak ya. Biar senang Pak gimana nih, ya kan? Jadi
Ya memang kembali lagi ke orangnya sebenarnya. Tapi dari sisi saya sebagai sebagai guru matematik sebenarnya matematik itu sebenarnya kehidupan sehari-hari aja. Jadi nggak sulit. Jadi kalau matematik kalau dalam tujuan pembelajarannya itu kan untuk melatih kita berpikir logis itu aja sebenarnya. Iya benar, simpelnya Nah, itu. terus kenapa kok banyak rumus, kok banyak angka? Itu hanya alat aja untuk kita berpikir logis gitu aja. Jadi bilang angka-angka itu jangan dibingungkan. Kemudian rumus itu kan ada orang yang sulit menghafal rumus, itu salah satu alasan. Kalau bagi saya sih nggak usah dihafalin. Oh, jadi dilatih setiap hari aja, Pak? Iya, jadi kerjain ini soal kalau ngerjain 100 kali kan pasti hafal. Iya, dibiasakan bisa karena biasa. Enggak, artinya rumus Iya, itu iya. untuk mempermudah gitu. Jadi kalau sampai ada orang merasa dengan rumus itu sulit, Iya. berarti ada something wrong di sana. Gitu. Oh iya. Masalahnya kita ini baru melihat rumus sudah pusing. Terus kan 100 sekali aja membuat saya. atau mungkin juga di Iya. ini ya ada semacam fobia apa ya. Jadi kalau Yes, sudah betul, Pak. matematik itu tapi ya syukur ada itu sehingga guru les juga mahal itu. Oh iya, Oh iya. jadi mahal. Benar tuh, benar. Penting. Itu penting. Guru IPS yang salah. Kenapa Benar. dia ngomong IPS Itu. mudah? IPS itu sulit loh, Mas. Jangan kira loh, IPS itu sulit. Iya, Kalau- memang sulit, Pak. Iya, kalau kita bicara ekonomi itu loh nggak menentu sekarang. Iya. Iya, ada hitungannya juga itu, Pak. Lebih sulit. Pastinya kalau itu. Lebih sulit gitu loh. Kalau matematik apanya yang sulit di mananya? Iya, logis, Pak ya. Iya, di- 1 tambah 1 2. Iya. Dan nggak mungkin ragu kalau matematik kan kalau seandainya pelajaran lain kan ini kira-kira dikasih nilai berapa subjektif kan, Iya, iya, apalagi subjektif. panjang gitu Bener. cerita gitu ya. Tapi kalau matematik salah betul Pasti betul, objektif. gitu. Ya, Iya. objektif. Tegas seperti itu ya. Ini Pak kembali lagi ke Rusia nih Pak ya kan. Ada pepatah yang bilang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, di Rusia itu apa yang dijunjung, Pak? Nah, ini yang bingung ya. Tanahnya bersalju. Salah sedikit kepleset. Iya. Saat itu. Ya, pakai bagi kami sih yang penting menikmati tempat itu aja, itu yang kami artikan. Artinya kan saya ini kan dari Jawa. Benar. Iya. Begitu ke Kalimantan dulu bayangannya kan Hutan. ya macam-macam. Iya. Bisa dibayangkan tahun 94 saya ke sini tuh, Mas. 94. Ya itu bawa jarum, bawa silet. Takut nggak ada orang jual di sini sampai itu. Oh, Saking takutnya gitu. Iya, iya, iya. Tapi kan bagi saya ya nggak apa-apa menikmati aja. udah dikira di Kalimantan nggak ada jual. Bukan yang itu, satunya. Tapi lebih mudah mana Pak? Ngajar di luar negeri atau ngajar di Indonesia ini? Mudah apanya nih? Ya, Orangnya ya. Ya. Diajar. Budayanya, kesulitan dalam mengajar. Kalau mengajar sih kurang lebih sama, cuman bedanya itu di siswa sebenarnya. Iya. Kalau di luar negeri, walaupun yang di Rusia itu anak Indonesia, Iya. tapi mereka kan anak-anak yang sudah keliling beberapa negara, jadi Iya. rasa percaya dirinya itu tinggi sekali gitu. Kalau kita di sini biasanya, kalau ditanya kan anak-anak biasanya diam, disuruh tanya diam. Oh, Nah, pasif, Pak, pasif. pasif. Kalau mereka lebih Interaksinya aktif, ya, apa ya? jadi saya Antusias mereka, Pak. di Inggris, di Australia, di Rusia, walaupun Rusianya ini orang Indonesia sama. Jadi mereka kalau nggak ngerti ya tanya, tanya tetap Terus bertanya. ada juga pengalaman juga ya, ada kan anak kelas 5 atau kelas 6, Iya. saya lupa. Itu karena dia dari lahir sampai besar di Rusia. Jadi pada saat ada pelajaran yang kurikulum Indonesia itu kalau nggak salah pelajaran sains Iya. itu tentang tandon. Jadi, Tandon, ya, tandon. tandon air. Air. Nah, pada saat ada soal tentang tandon, dia tidak ngerti sama sekali apa itu tandon. Fungsinya apa? Bentuknya seperti apa? Karena di Rusia tidak Tidak pernah ada. ada Tandon. tidak pernah ada tandon gitu Iya, ya. iya. Dari lahir sampai besar tidak pernah tahu gambar tandon itu seperti apa. Jadi ada yang semacam itu yang kesulitan Oh. karena kurikulum kan Konteks. tetap kurikulum Indonesia gitu. Oh iya kan. benar. Konteksnya mereka nggak punya. Konteksnya Benar, mereka benar. nggak punya. Jangan kan gitu, mereka parit aja nggak tahu. Iya, parit. Di Moskow nggak ada parit. Oh, Di Rusia tidak ada parit. Wah, jadi apa? Selokan. Semua Masuk ke bawah. Oh, jadi aluran. Oh, pakai Ada. gorong-gorong. Iya. Oh, gorong-gorong. Padahal di bawah itu ada kereta bawah tanah. Nah, itu. Nggak pernah banjir. Loh. dan kereta bawah tanah mereka itu sampai yang berapa paling meter tuh? dalam itu 6 susun, 6 lantai ke bawah. Wih. Itu yang terdalam. Mereka nggak pernah berpotongan gini kereta itu. Iya. Jadi kalau kita berhenti di stasiun mau pindah jalur gitu, kita turun atau naik. Kereta Oh, naik. teratur mereka. Iya, jadi Iya. nggak. Dan kereta bawah tanah itu tiap 2 menit loh datangnya. Iya. Kalau mau jam
siang. Kalau pagi itu berapa hitungan detik aja. Ya, salah satu efek dari kalau kita pernah tinggal di luar negeri itu yang membuat kita berubah itu menurut saya jadi kita on time. Iya. Oh, disiplin. Iya, on time karena kalau kita kalau waktu saya tinggal Selisihnya berapa jam Bu sama Indonesia? Rusia Indonesia. kalau Rusia 5 5. kalau sama 5, Jakarta ya. Hmm. Kalau sama sini kan jadi 6. Tapi kalau waktu saya tinggal di UK karena posisi suami saya mahasiswa ya, saya ngikut beliau posisi mahasiswa. Itu kan kita harus ke halte dulu kalau mau naik bus. Nah, itu kita bisa prepare waktu karena hitungan menitnya aja pas. Gitu. Pernah ketinggalan bis juga harus Gitu. jalan kaki. Iya. Pernah ketinggalan bis. Jadi kalau misalnya telat itu sudah Sudah telat memang. nggak- Kalau telat bis sudah. Iya, lewat. nggak dapat gitu. Jadi enaknya kalau tinggal di sana, kehidupan kita itu jadi teratur. Betul disiplin Bu ya. Iya. Makannya Waktunya kalau makan beda tinggal di UK agak kesulitan cari bahan makanan. iya beras, cari sayur agak sulit. Nah, Tapi kalau roti ya, tinggal Pak? di Rusia mudah karena mereka juga makan nasi, sebagian masyarakat Iya. Rusia makan nasi. Tapi kita kemarin pernah di Belanda itu kayaknya gimana ya, orang-orang apal kalau kita makan nasi. Hah? Jadi saya pesen kentang itu. Iya. Nggak percaya. Loh, kamu nggak mau tukar nasi kan? Iya. Gitu saya. Loh, Iya. kenapa? Kamu kan orang Malaysia, bukan saya Iya. Indonesia gitu. Kelihatan dari muka gitu Pak ya, Asia Iya. gitu. Pikirannya Iya, tapi saya tinggal di Moskow bukan di Indonesia. saya bukan tinggal di Indonesia. Beli Iya. kentang loh ditukarin Oh ya nasi. ini Pak, kembali lagi serius nih Pak. Di sana tuh kan ada patung Lenin tuh Pak. Itu pengaruhnya Lenin di sana tuh kayak apa? Besar Pak ya? Dulu. Pengaruh-pengaruh dulu, dulu ya. dulu. Jadi sekarang itu Rusia tuh kayaknya lebih kapitalis ya daripada ini. Iya, jadi sudah mulai apa terbuka, bahasa Ya, Inggris juga ada masuk. sudah Jadi mulai masuk. ekonominya juga ekonomi misalnya Liberal gitu? Iya, liberal Iya, banget. sudah liberal. mulai. Jadi kalau ya tadi ya kalau kesulitan bahasa Inggris, Iya. kalau kita datang ke Rusia kesulitan bahasa Inggris, cari teenager. Teenager. Ya, Ah, karena iya. teenager itu yang masih sempat ada dapat Tahun pelajaran 92. mulai tahun 92 ada pelajaran bahasa Inggris di sekolah mereka. Oh. Jadi mungkin mereka karena tidak biasa belum berani, tapi Iya. begitu kita ajak ngomong, kalau teenager bisa membantu. Oh, mana? Kayak ya benar-benar. Kalau ke Rusia, kalau kita mau mengandalkan bahasa Inggris, minta tolongnya sama teenager, jangan sama orang yang setengah baya, pasti nggak ngerti. Mereka sudah nggak kelihatan kok, komunisnya sudah nggak. sudah mulai liberal, ada diskotik. Ya. Komunitas anak manis-manis Pak. Ya. Ibu dan Bapak ini selain ngajar juga punya channel YouTube. Nah, Nah, ini yang penting ya ya. kan? Channelnya apa aja nih? Nah, ini Nah. channelnya apa aja, Pak? Kalau saya channelnya Mus Hadi Iksan. Tuh. Lebih ke apa Pak? Jadi intinya lebih ke pendidikan dan jalan-jalan sebenarnya. Wih, sombong banget gurunya. Itu kan yang jalan-jalan. Keren. Jadi jalan-jalan dan pendidikan sebenarnya. Sip. Kalau punya Kalau channel saya sesuai dengan nama saya Ati Vivayanti, isinya juga semua sesuai dengan hobi saya, yaitu memasak, menanam bunga dan traveling. Jadi jangan lupa ya teman-teman, datang juga di channel saya, ini di sini alamatnya. Silakan datang dan bantu subscribe bagi yang belum subscribe. benar. Like, comment, subscribe. Nah, itu yang penting. Kalau yang ini namanya pos ya? Ya, Post Studio. Silakan Pak, Ibu closing. Pakai langsung gitu. Ya, Iya. silakan. Mau apa lagi? Nanti kita edit. Hah? Tipsnya buat yang mau ke sana gimana? Oh iya. Oh ya. Oh ya mungkin Pastinya ada yang Betul. pengen travel jalan-jalan atau gimana, apa yang perlu disiapkan untuk keluar negeri itu Bang? Ya kalau mau keluar negeri yang perlu disiapkan tentu paspor ya. Dokumen ya Pak, dokumen, paspor. Ah. Nggak, yang jelas Usah. kita nggak usah takut, yang percaya diri aja sih. Kalau kebetulan kalau saya itu memang waktu itu ada kesempatan selalu saya ambil gitu. Artinya kalau ada tes saya pasti ikut gitu. Saya nggak pernah berpikir saya bisa atau tidak. Kalau saya nggak lolos tes berarti saya nggak bisa, ya sudah selesai. Kalau saya tes lolos berarti saya pasti bisa. Gitu Iya. aja. Jadi kalau nggak usah khawatir apa-apa. Di mana-mana banyak orang baik. Jadi Iya. nggak usah khawatir. Iya. Jadi saya udah keliling ke Eropa Timur tuh sampai manapun. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ketemu yang orang katakanlah tidak baik gitu ya. Iya, Jadi iya. selalu dibantu orang. Gitu. Yes, mantap. Jadi nggak usah khawatir. Amin. Bagi yang suka traveling, Traveling. ikuti saran Pak Mus Hadi Iksan. Ya.
Karena beliau yang sudah pernah keluar negeri. Jadi Kita belum. kalau untuk yang mau travel ke Rusia, jadi sebisa Hubungi saya. sebisa mungkin pelajari sedikit bahasa Rusia. Jadi meskipun kita bisa berbahasa Inggris, karena di sana masih sangat jarang orang yang bisa berbahasa Inggris. Tapi kalau memang kepentok di sana harus berbahasa Inggris, kalau mau minta tolong sesuatu, carilah teenager. Karena teenager sana rata-rata sudah mulai mengerti bahasa Inggris meskipun belum lancar. Ya. Ini teenagers itu seperti ini. Ya. Teenagers yang jobnya sales. Teenager gitu ya, Bu ya? Teenagers. Teenager. Oke, berarti sebelum closing, Bapak sama Ibu akan menutup acara kita hari dengan bahasa Rusia. Apa pesannya? Tadi Jangan, nggak Ibu. diapain dulu. Jangan lupa like, Ya, comment, subscribe. ya namanya juga spontan. Oh, ya. iya. Ya intinya kami berdua terima kasih telah diundang di studio Pos Pos Video. ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi penonton, bagi semua yang bisa nonton ini. Dan jangan lupa pantengin terus di channel Pos, like, subscribe, komen, dan yang terakhir share di semua yang Anda kenal gitu ya. Jadi itu yang sekali lagi terima kasih telah diundang. Das Vidania. Apa dia? Dasvidania. Das Vidania. Sampai jumpa. Das Vidania. Oke. Oke. Oke, makasih.